杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Dalam rentang waktu belasan tarikan nafas, 18 mata spiritual muncul dalam radius 10.000 kaki di atas tanah. Mata-mata ini setidaknya berukuran sedang, bahkan 3 di antaranya berkelas tinggi. Ke-18 mata ini tampaknya mengikuti pola dan susunan khusus tersebar di seluruh tanah, dengan 15 mata berkelas sedang mengelilingi perimeter dan 3 mata berkelas tinggi berada tepat di tengah. Keseluruhannya tampak mengandung misteri yang sangat besar. Letusan serentak ke-18 mata itu merupakan pemandangan spektakuler, membuat semua orang terdiam karena terkejut. Setelah kegembiraan dan kekaguman awal, semua orang dengan cepat menyadari keseriusan situasi tersebut. Munculnya satu mata spiritual berkelas sedang saja pasti akan menarik perhatian kekuatan tingkat atas. Tetapi sekarang, dengan munculnya 18 mata, termasuk 3 mata berkelas tinggi, ini berada di luar jangkauan kekuatan tersebut. Bahkan sekte-sekte teratas seperti Istana Ilai Qingyang, Tanah Suci Tianwu, dan Istana Wuhua mungkin akan khawatir, dan bahkan Istana Dewa Bintang mungkin akan mengirim perwakilan. Ini adalah peristiwa besar yang akan mengguncang seluruh wilayah selatan, dan bahkan seluruh batas bintang. Dan nama kota hutan Maple pasti akan tersebar ke seluruh dunia, dikenal oleh semua orang. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Seseorang bergumam pelan, bibirnya berkedut. Meskipun kata-katanya tidak jelas, semua orang yang hadir mengerti maksudnya. Mereka menyeratkan bahwa peluang di sini sama sekali tidak relevan bagi sekte mereka. Susunan mata roh ini, mungkinkah formasi 18 bintang? Seorang pria di kerumunan melihat sekeliling dengan terkejut. Formasi 18 bintang? Seseorang memandang pria itu dan curiga, berseru. Apakah teman ini mahir dalam formasi? Sedikit. Pria itu mengangguk, rasa ingin tahu semua orang terpicu dan mereka semua mengalihkan perhatian mereka kepada pria itu. Karena Anda mengerti formasi, beritahu kami, apa tujuan dari formasi 18 bintang ini? Tanya pria itu, wajahnya pucat dan ekspresinya muram. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan suara berat. Saya tidak yakin apakah itu formasi 18 bintang. Lagi pula, formasi ini sudah lama hilang. Sepertinya itu sesuatu dari zaman kuno. Teks-teks kuno hanya menggambarkannya secara singkat, tidak secara detail. Formasi kuno. Seruan langsung terdengar. Zaman kuno dan prasejarah adalah 2 periode yang sangat istimewa. Konon, selama 2 periode ini kekuatan pasang surut langit dan bumi berfluktuasi hebat dan kekuatan hukum sangat melimpah, melahirkan banyak tokoh yang kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan hukum secara bertahap menipis, sehingga semakin sulit bagi para praktisi bela diri untuk maju. Tetapi begitu artefak kuno terlibat, mereka selalu menjadi harta karun yang menakjubkan. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa formasi 18 bintang adalah formasi kuno dan menakjubkan, semua orang menjadi tertarik dan ingin mempelajari lebih lanjut. Ekspresi Yangka sedikit berubah saat dia menatap pria itu dan bertanya, Teman, apakah Anda keluarga Gong? Anggota keluarga Gong dari lembah Tianhe? Seru seseorang segera. Untuk mengenali formasi kuno hanya dengan sekali lihat. Penguasaan formasi orang ini sungguh luar biasa. Dan di seluruh wilayah selatan hanya keluarga Gong dari lembah Tianhe yang memiliki pengetahuan mendalam tentang formasi. Setiap anggota keluarga Gong adalah ahli formasi. Yangka pernah berinteraksi dengan Gong Wensan dari keluarga Gong di Tanah 4 Musim.
sangat terkesan dengan penelitian dan penerapan formasi mereka. Karena itulah ia bertanya, "Anda dasar iblis." Seniman bela diri yang berdiri di sebelah Yangke tampaknya baru menyadari apa yang terjadi sekarang dan langsung terkejut. Dengan cepat menjauh darinya. Yang lain juga tampak ngeri dan mundur beberapa langkah. Dalam sekejap Yangke benar-benar sendirian. Yangke menyentuh hidungnya dan berkata, "Saya hanya di sini untuk jalan-jalan, tidak perlu kalian semua begitu tegang." Dia tidak menyangka orang-orang ini begitu waspada padanya. Melihat sikapnya yang santai, mereka tidak menunjukkan niat membunuh, yang sedikit menenangkan semua orang. "Saudara Gong ini," Yangke menatap orang yang berbicara itu lagi. Pria itu tersenyum kecut. "Nama keluarga saya bukan Gong, tapi saya praktis anggota keluarga Gong." Kata-katanya membingungkan semua orang. Pria itu menjelaskan, "Istri saya adalah anggota keluarga Gong, jadi saya banyak belajar tentang formasi dari mereka." "Begitu?" Semua orang tampak tercerahkan, berpikir bahwa pria ini mungkin menantu yang menikah dengan keluarga tersebut, yang menjelaskan pengetahuannya tentang formasi. "Ceritakan tentang formasi 18 bintang," kata Yangke. "Saya sangat penasaran tentang tujuannya." Formasi 18 bintang adalah formasi kuno dan menakjubkan. Pengaturannya sangat menuntut. Seperti yang kalian lihat, dibutuhkan 18 benda yang penuh dengan energi spiritual. Dan benda-benda ini harus mampu terus-menerus menghasilkan energi spiritual. Mata roh adalah fondasi terbaik untuk mengatur formasi ini. Menantu keluarga Gong itu menjadi serius saat berbicara tentang formasi. Kata-katanya mengalir lancar, jelas menunjukkan fondasi yang kokoh yang meyakinkan semua orang. Dan fungsi dari formasi kuno dan menakjubkan ini, dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, adalah untuk menekan dan menyegel. Menekan dan menyegel? Menyegel apa? Kelompok itu langsung bingung. "Saya tidak tahu." Pria itu menggelengkan kepalanya, menoleh ke Duan Yuansan dan berkata, "Tuan Kota Duan, apakah Anda sesuatu yang tidak biasa tentang tempat ini?" Bibir Duan Yuansan berkedut. Dia melirik Yangke dan berkata, "Karena kalian semua sudah berada di kota hutan Maple cukup lama, kalian pasti tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, kota hutan Maple dikelilingi oleh energi iblis. Mungkinkah yang disegel sebenarnya adalah energi iblis kuno?" Ekspresi semua orang berubah dan mereka tiba-tiba menjadi goyah, terhuyung-huyung seolah akan roboh. Yangke juga menunjukkan ekspresi sadar, diam-diam mengagumi metode makhluk-makhluk kuat kuno itu. Di antara orang-orang ini, dia paling tahu apa yang disegel di sini. Yang disegel di sini bukanlah energi iblis kuno, tetapi pupil hitam iblis raksasa kuno. Pupil hitam itu yang mampu menciptakan dunia gelap. Semua energi iblis kuno tidak lain lahir dari pupil hitam itu. Menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk menyegel energi iblis memang merupakan metode yang baik. Sayangnya, bahkan makhluk-makhluk kuat kuno itu meremehkan kengerian pupil hitam tersebut. Bertahun-tahun berlalu dan pupil hitam itu tidak menghilang. Meskipun kehilangan kesadaran dan kemauannya, ia masih ada. Akhirnya muncul dari tanah dan diperoleh oleh Yangke. Semuanya tidak perlu khawatir. Ketika energi iblis mengepung kota, 3 ahli tingkat kaisar datang ke sini untuk menghadapinya. Energi iblis itu seharusnya sudah sepenuhnya dimusnahkan. Bagaimanapun kita belum mendeteksi energi iblis apapun dalam beberapa bulan terakhir. Duan Yuansan meyakinkan semua orang. Dia selalu percaya bahwa mundurnya energi iblis itu disebabkan oleh Ghost Witting dan yang lainnya. Jadi sepertinya formasi 18 bintang telah menyegel iblis itu. Menantu keluarga Gong juga sedikit pucat, menunjukkan sedikit rasa takut yang masih tersisa. Yang lain juga menghela nafas pelan. Setelah keheningan yang panjang, seseorang berkata, "Mari kita abaikan energi iblis kuno untuk sementara waktu. Munculnya 18 mata spiritual ini mungkin merupakan kesempatan bagi kita." "Benar,
Karena kita tidak bisa mendudukinya selamanya, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerapnya dengan benar? Apa yang kalian tunggu-tunggu? Teriak seseorang. Sosoknya menjadi kabur saat ia bergegas menuju mata spiritual tersebut. Orang ini sangat tegas, memfokuskan perhatiannya pada sebuah mata spiritual tingkat tinggi dan menyerbu ke arahnya, ingin memasuki dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Hanya ada 3 mata spiritual tingkat tinggi, tetapi ada 20 atau 30 sekte dan keluarga yang hadir. Jadi dia tentu saja ingin menyerang lebih dulu. Begitu dia bergerak, semua orang pun tidak bisa menahan diri, melepaskan teknik gerakan mereka dan menyerbu ke arah berbagai mata spiritual. Yang juga bergerak pada saat yang sama, langsung menggunakan kekuatan ilahi spesialnya untuk berteleportasi di atas sebuah mata spiritual tingkat tinggi. Berdiri di udara, melirik dingin ke depan. Di depan, beberapa seniman bela diri menyerbu maju dengan ganas, tampaknya dari sekte yang sama. Kultivasi mereka cukup tinggi, yang terendah berada di tingkat kedua alam sumber Do, dan pemimpinnya bahkan mencapai tingkat ketiga. Mereka tampak bertekad untuk merebut mata spiritual tingkat tinggi itu. Tetapi sebelum mereka tiba, Yangke telah mendahului mereka. Ekspresi para pria itu langsung berubah gelap, dan mereka membeku di tempat. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang tampak bermartabat dan tenang. Setelah berpikir sejenak, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saudara Yang, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" "Tidak," jawab Yang tegas. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap, dan dia berkata sambil tersenyum masam, "Saya bahkan belum mengatakan apa-apa. Lagi pula, itu tidak baik. Jangan seperti itu, kita semuanya berusaha mencari nafkah. Beri kami sedikit harga diri, oke? Lagi pula, mata spiritual sebesar itu Anda tidak bisa memakannya sendiri. Saya dan murid-murid saya akan mengambil setengahnya, dan Anda masing-masing bisa mengambil setengahnya. Semua orang senang. Saya suka menyimpan semuanya untuk diri saya sendiri. Saya tidak pernah berbagi dengan orang lain." Hidung Yangke mengembang tampak angkuh. "Nah, jangan terlalu angkuh. Jangan berpikir kami takut pada Anda. Kami hanya tidak ingin menyakiti perasaan semua orang." Seorang pendekar di belakang pria parubaya itu tiba-tiba berteriak. Pria parubaya itu mengurutkan kening tetapi tidak menghentikannya. Jelas juga marah. Yangke melirik orang yang berbicara dan berkata, "Jika Anda tidak takut, untuk apa Anda berteriak? Ayo ambil saja." Pria itu sangat marah dan sepertinya benar-benar akan bergerak. Pria parubaya itu terkejut dan dengan cepat menghalangi jalan Yangke, menatapnya dan berkata, "Saudara Yang, apakah benar-benar tidak mungkin?" Yangke menjawab dengan dingin, "Bicaralah dengan sopan dan saya akan memberi Anda kehormatan. Jika Anda berani merebutnya, jangan salahkan saya jika saya menampar wajah Anda." "Menampar wajah?" Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Dia segera teringat bagaimana Neng Yuansu dan Zhuang Pan telah ditampar habis-habisan oleh Yangke, dan kulit kepalanya merinding. Yangke memandang ke kejauhan dan berkata, "Jika kalian pergi dan merebut mata spiritual lainnya sekarang, kalian masih punya kesempatan. Tetapi jika kalian terus berdebat dengan saya di sini, kalian mungkin bahkan tidak akan mendapatkan sedikit pun." Pria parubaya itu menoleh dan melihat sekeliling, seketika menjadi cemas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Tepat saat Yangke berkata, sebagian besar dari 18 mata spiritual di sini telah direbut oleh para pendekar bela diri. Beberapa bahkan mulai saling bertarung untuk merebut tempat, menyebabkan langit dan bumi bergetar dan pasir serta batu berterbangan kemana-mana. Persaingan untuk 2 mata spiritual tingkat tinggi lainnya sangat sengit. Dengan para pendekar bela diri terlibat dalam pertempuran kacau yang dikoorganisir oleh sekte dan keluarga, menciptakan pemandangan kekacauan total. Namun, Duan Yuansan dan kelompoknya dengan bijak menahan diri untuk tidak berebutkan mata spiritual tingkat tinggi tersebut.
Alih-alih menunjukkan minat apapun, dia bergabung dengan pria tua mabok dan beberapa kepala keluarga dari kota hutan Maple untuk merebut mata spiritual tingkat menengah. Dan untuk sementara waktu, semuanya berjalan baik. Dari 18 mata spiritual, hanya mata yang ditempati Yangke yang paling tenang. Semua orang telah menyaksikan metode kejam Yangke sebelumnya, jadi tidak ada yang berani menyainginya. Dan dengan demikian mereka semua menahan diri untuk tidak memprovokasi bintang ganas ini. Yangke senang dengan pengaturan ini. Dia mengabaikan pertempuran di mata spiritual lainnya dan malah mengirim pesan kepada Liu Yan, memerintahkannya untuk membawa Hua Qinshi dan yang lainnya. Setelah melakukan ini, dia bergegas menuju mata-mata spiritual dan masuk ke dalamnya. Detik berikutnya, Yangke merasakan dirinya dikelilingi oleh energi spiritual yang padat dan kental. Perasaan energi itu mengalir ke tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Dan alam sumber Do yang baru saja ditembusnya menunjukkan tanda-tanda stabil dalam waktu singkat. Dengan gembira, Yangke dengan cepat membentuk segel tangan, dengan panik menyerap energi tersebut. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan mutiara alam mistis, menjentikannya dan membuka celah di batas, menciptakan alam mistik kecil untuk memungkinkan energi spiritual mengalir masuk dan diterima oleh mutiara alam mistik. Namun Yangke segera mengerutkan kening, memfokuskan pandangannya ke bawah. Matanya berkilauan seolah bisa menembus kehampaan, masa lalu dan masa kini. Ia samar-samar melihat sesuatu melesat keluar dengan kecepatan luar biasa dari mata air roh. Suara desisan udara yang terkoyak memenuhi telinganya. Tidak bagus. Hati Yangke mencengkam. Ia tidak tahu apa yang melesat keluar dari mata air roh, tetapi ia merasakan aura yang sangat berbahaya. Ia buru-buru mengaktifkan energi internalnya, membentuk lapisan pelindung di tubuhnya, dan secara bersamaan menerjang ke depan. Tapi sudah terlambat. Satu demi satu, benda-benda yang tak dapat dijelaskan menghantam dengan kecepatan luar biasa, mengenai tubuh Yangke. Setiap benturan terasa seperti meteorit yang jatuh. Seketika, Yangke merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Menggunakan kekuatan benturan, ia melesat keluar dari mata air roh, mengikuti di belakangnya. Garis-garis cahaya putih seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya, menari dan melesat ke segala arah. Apa-apaan itu? Ekspresi Yangke menunjukkan keterkejutan dan ketidakpastian. Dia menghindar ke samping dan menggunakan penglihatannya untuk mengamati dengan cermat. Tak lama kemudian ekspresinya menjadi cukup menarik. Dia menemukan bahwa benda-benda yang melesat keluar dari bawah mata spiritual dan bertabrakan dengannya sebenarnya adalah potongan kristal asal seukuran kepalan tangan. Terlebih lagi, dilihat dari warna dan kemurnian kristal asal tersebut, kristal asal ini setidaknya berkelas menengah dan bahkan mengandung sejumlah besar kristal asal berkelas tinggi. Mata Yangke langsung melebar, tatapannya menyala dengan semangat. Di seluruh batas bintang, mata uang dasar untuk transaksi dan perdagangan di antara para praktisi bela diri adalah kristal asal berkelas rendah. Misalnya, terakhir kali di istana Ilai Qingyang, Go Switing memintanya untuk menghabiskan 10 juta untuk membeli rumput mendalam tanpa bentuk itu, yang juga merupakan kristal asal berkelas rendah. Jika dikonversi, itu hanya 100.000 kristal asal berkelas menengah dan 1.000 kristal asal berkelas tinggi. Sejauh ini, kristal asal yang diperoleh Yangke sebagian besar berkualitas rendah, dengan sedikit yang berkualitas menengah dan hanya segelintir yang berkualitas tinggi. Kristal asal berkualitas tinggi tidak mudah diperoleh. Kristal tersebut hanya dihasilkan di urat kristal asal terbaik. Urat terbaik ini biasanya dikendalikan oleh faksi-faksi kuat, dan setelah ditambang, sebagian besar dikonsumsi secara internal di dalam sekte, jarang beredar keluar. Semakin tinggi kualitas kristal asal, semakin besar kegunaannya. Banyak formasi sekte dan bahkan kemajuan serta terobosan para seniman bela diri membutuhkan kristal asal berkualitas tinggi. Namun di sini dan sekarang, sejumlah besar kristal asal berkualitas menengah dan tinggi keluar dari mata air spiritual ini. Bagaimana mungkin Yangke tidak terkejut?
Dalam waktu singkat, ia tenggelam dalam pikirannya. 17 mata spiritual lainnya juga meletus secara bersamaan. Sejumlah besar kristal asal meledak dari bawah mata air spiritual dengan gelombang energi spiritual. Untuk sesaat, suara desisan dan desisan memenuhi udara dan cahaya putih berkilauan yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit. Beberapa pendekar bela diri yang lengah terkena kristal asal dan tak kuasa menahan erangan. Setetes darah keluar dari sudut mulut mereka menunjukkan kekuatan benturan yang luar biasa. Namun dalam sekejap semua pendekar bela diri di mata air bawah tanah itu meledak dalam kegembiraan. Kristal sumber kelas tinggi. Ternyata ada kristal sumber kelas tinggi di bawah mata air ini. Kita kaya raya. Minggir, mata air ini milik kami. Jika kalian masih tidak tahu apa yang baik untuk kalian, jangan salahkan sesama murid saya karena mengabaikan hubungan sekte kita. Sungguh lelucon, harta karun milik mereka yang berbudi luhur. Kalian sekelompok sampah berpikir kalian bisa merebutnya. Jika kalian ingin mati, saya akan mengabulkan keinginan kalian. Kalian tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi saya akan melawan kalian sampai mati. Wah! Munculnya 18 mata air telah menciptakan kekacauan yang ekstrim. Dan sekarang dengan begitu banyak kristal sumber muncul di bawahnya, para pendekar bela diri menjadi benar-benar gila. Lagi pula mereka tidak bisa mengambil mata air itu. Semua orang tahu itu. Sebelum berita menyebar, mereka hanya bisa berkultivasi di sini paling lama untuk waktu yang terbatas. Tapi kristal sumber berbeda. Kristal itu bisa diambil. Kristal itu adalah mata uang keras yang beredar di seluruh alam bintang. Satu kristal sumber kelas tinggi setara dengan 10.000 kristal sumber kelas rendah. Dilihat dari jumlah yang cukup, hanya menduduki sebuah mata air dan mengambil keuntungan selama beberapa hari saja sudah cukup untuk mengandalkan kekayaan seluruh sekte. Tiba-tiba, sekte dan keluarga yang sudah terlibat konflik menjadi semakin tidak mau mengalah, dan bahkan sekte-sekte yang awalnya harmonis mulai saling memandang dengan sedikit permusuhan. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Dan itu adalah sebuah kebenaran yang sudah ada sejak lama. Yangke. Saat Yangke sedang melihat sekeliling, Hua Qingxi tiba bersama Zhang Roxi dan Liu Yan dan Qi Chongyang mendarat di sampingnya. Melihat pemandangan aneh itu, mata indah Hua Qingxi bergetar karena terkejut. Dia menutupi bibir merahnya dengan tangan kecilnya dan berkata dengan suara gemetar. Apa yang terjadi di sini? Mata-mata air spiritual, kristal sumber sedang meletus. Menurut Anda, apa yang sedang terjadi? Yangke menyeringai. Zhang Roxi masih muda dan tidak berpengalaman. Melihat pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya, dia sangat terkejut hingga wajahnya pucat pasi. Qi Chongyang hampir melotot. Tangan dan kakinya gemetar saat dia menatap mata air spiritual dan kristal sumber. Terdiam lama. Roxi, jangan khawatir. Cari tempat yang aman untuk berkultivasi. Liu Yan akan melindungi Anda. Saat Yangke berbicara, dia memberi Liu Yan tatapan. Liu Yan mengerti dan menarik Zhang Roxi ke samping, duduk di sebelah mata air spiritual tingkat tinggi. Saat kristal sumber terbang ke arah mereka, Liu Yan hanya mengulurkan tangan dan menangkapnya. Melihat ini, Yangke melemparkan cincin spesial pada Liu Yan, lalu berkata kepada Hua Qingxi. Tunda kultivasi Anda untuk sementara. Ikutlah dengan saya untuk mengumpulkan kristal sumber. Baik. Hua Qingxi mengangguk dan dengan gerakan tubuhnya dia dan Yangke tiba di atas mata air. Pada saat ini kristal sumber terus-menerus menyembur keluar dari mata air. Yangke berdiri di udara, tangannya yang besar terentang dan ratusan benang darah emas melesat keluar, bergerak sesuka hati, saling bersilangan dan membentuk jaring emas besar di atas mata air. Semua kristal sumber yang menyembur terhalang oleh jaring emas ini. Momentumnya melambat. Hua Qingxi memanfaatkan kesempatan itu. Tangannya membentuk segel tangan. 10 jarinya menjentikkan dan menarik.
mengumpulkan kristal sumber dan memasukkannya ke dalam cincin spesialnya. Dengan upaya gabungan mereka, tidak satupun kristal sumber yang terbang keluar. Semuanya terhalang. Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ki Chongyang melirik sekeliling sejenak, bibirnya berkedut saat berkata, "Saudara Yang, Anda sibuk. Saya akan berkeliling ke tempat lain." Kesempatan besar seperti itu, jika ia bisa mengumpulkan kekayaan yang cukup besar, pasti akan menjadi fondasi kebangkitan keluarga Qin. Tetapi kendali Yang Ke atas mata air ini tidak lagi membutuhkan usahanya. Jadi ia tentu saja harus mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Setelah mengamati area tersebut, Ki Chongyang terkekeh dan dengan sekejap ia tiba tepat di samping mata air spiritual tingkat menengah, tempat Duan Yuansan dan yang lainnya berada. Menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Kota Duan dan semuanya saudara-saudaraku, saya yakin menyapa kalian. Dasar orang tua mencoba mencari untung." Du Linsen, kepala keluarga Du, menatapnya tajam. Yoyi, kepala keluarga Zhou, mendengus. Pencuri tua Qin itu terlihat cukup tampan berbicara dengan pantat terselip. Dari mana dia belajar itu? Berani-beraninya Anda bicara seperti itu. Ki Chongyang langsung membalas, janggutnya berkedut saat dia berteriak marah. Kalian berdua bajingan tua tak tahu malu. Percayalah, saya akan menghajar kalian habis-habisan sampai ibu kalian sendiri tidak akan mengenali kalian. Yoyi dan Du Linsen saling bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Jika ibu Anda masih hidup, apakah dia akan mengenali Anda? Wajah Ki Chongyang langsung memerah. Baiklah, cukup omong kosongnya. Sekarang kalian sudah di sini. Cepatlah bantu. Tidakkah kalian melihat semua kristal sumber telah terbang pergi? Duan Yuansan melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara rendah. Tuan Kota Duan telah memberi perintah dan saya akan patuh. Ki Chongyang terkekeh dan dengan antusias bergabung dengan kelompok itu. Kepala keluarga semuanya berasal dari kota hutan Maple dan telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Meskipun mungkin ada beberapa gesekan dan dendam kecil di masa lalu dengan musuh eksternal yang menyerang dan tokoh-tokoh kuat yang mengelilingi mereka. Semua orang secara alami merasa perlu untuk saling mendukung. Oleh karena itu, meskipun mereka saling menggoda, itu tidak mempengaruhi persahabatan mereka. Hei, Zoe, dasar bajingan tua, Anda benar-benar telah naik ke tingkat kedua alam sumber Do. Langit benar-benar buta. Ki Chongyang mengumpulkan beberapa kristal sumber dan melihat bahwa situasinya telah stabil. Tiba-tiba menyadari bahwa kepala keluarga Zhou seperti dirinya telah melangkah maju. Apa yang Anda bicarakan? Zoe melotot dan berteriak. Jika Anda bisa menebus, kenapa saya tidak bisa? Sepertinya semua orang telah menembus. Du Linsen terkekeh. Ki Chongyang kemudian ingat untuk memeriksa tingkat kultivasi orang lain dan terkejut menemukan bahwa semua orang telah naik ke tingkat minor. Semua kepala keluarga dan teman lama telah mencapai tingkat kedua alam sumber Do. Begitu pula si tua Yuansan telah mencapai tingkat ketiga alam sumber Do. Oh, selamat semuanya. Ki Chongyang tertawa. Selamat untuk kalian semua. Duan Yuansan terkekeh. Dengan cara ini, kota hutan Maple tidak akan menjadi kekuatan yang cukup besar, seperti pepatah. Meskipun saudara bertengkar di dalam tembok, mereka bersatu melawan ancaman eksternal. Saya harap kalian semua dapat bekerja sama di masa depan. Jika semua patriark dari keluarga-keluarga ini berkumpul bersama-sama, dengan Duan Yuansan dan orang tua mabuk, kekuatan ini akan benar-benar tangguh. Setidaknya sebanding dengan beberapa sekte dan keluarga tingkat menengah. Satu-satunya yang kurang adalah seorang ahli alam kaisar yang kuat untuk mengawasi semuanya. Namun ahli alam kaisar sangat sedikit, bahkan keluarga dan sekte tingkat menengah mungkin tidak memiliki sosok sekuat itu. Mendengar kata-kata Duan Yuansan, ekspresi semua orang berubah serius.
dan mereka semua mengangguk setuju. Dari 3 mata air tingkat atas, Yangke menempati 1. Sekte 8 arah menempati 1, dan yang ketiga ditempati bersama oleh para pendekar dari kedua sekte tersebut. 15 mata air tingkat menengah lainnya juga dipenuhi orang. Murid-murid sekte 8 arah sebenarnya tidak cukup kuat untuk menempati mata air spiritual tingkat atas. Tetapi semua orang waspada terhadap keberadaan Lo Yuan yang kejam. Jadi tidak ada yang berani memprovokasi sekte 8 arah. Siapa yang tahu kapan Lo Yuan akan kembali? Jika dia bertemu mereka, mengingat kekuatan dalam melukai dan mengusir 2 pelindung Gosan Liu Sui, tidak ada yang bisa melawannya. Di mata spiritual tingkat atas tempat Yangke berada, setelah mengumpulkan kristal sumber dengan Hua Qingxi untuk beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memberi instruksi kepada Hua Qingxi. Saya akan turun dan melihat-lihat. Kristal sumber tidak mungkin menyebar keluar dari bawah tanpa alasan. Yangke menduga pasti ada misteri di bawah mata spiritual ini. Jadi dia benar-benar ingin menjelajahinya. Sekarang dengan jaring sutra darah emas yang menghalangi kristal sumber agar tidak terbang keluar, Hua Qingxi hanya perlu mengumpulkannya ketika momentumnya melambat. Jadi dia tidak perlu tinggal di sana lebih lama lagi. Selain itu, Liu Yan juga ada di sini. Jika ada orang yang bodoh yang berani mencoba mencuri mata spiritual itu, mereka berdua dapat dengan mudah mengatasinya. Hati-hati. Hua Qingxi tidak menghentikannya tetapi memberinya peringatan serius. Yangke mengangguk dan dengan sekejap dia melesat ke bawah lagi. Sama seperti sebelumnya. Begitu Yangke memasuki mata spiritual, perlawanan luar biasa muncul dari bawah, seolah-olah mencoba mendorongnya ke atas. Kristal sumber yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan suara siulan, menabraknya. Yangke merasakan sakit yang luar biasa, tetapi dia memaksa dirinya untuk menyalurkan kekuatan sumbernya dan melepaskan teknik spesial, yang akhirnya memberinya sedikit kelegaan. Dia terus tenggelam ke bawah, perlawanan meningkat di setiap langkahnya. Kepadatan dan kekayaan energi spiritual di sekitarnya juga memikat Yangke meraih mutiara alam mistik. Membuka celah di harta karun kekaisaran dan meletakkannya di depannya. Membiarkan energi spiritual yang bergelombang dan kristal sumber yang bercampur di dalamnya mengalir ke alam mistik kecil. Dia tidak tahu berapa jauh dia telah tenggelam. Segala sesuatu di sekitarnya adalah kehamparan putih kabur yang tidak biasa. Bahkan indera ilahinya hanya dapat menjangkau 10 kaki ke sisinya. Lebih jauh lagi dan akan terhalang oleh energi spiritual yang tak terbatas. Tiba-tiba Yangke berhenti, kakinya menyentuh tanah yang padat. Ini seharusnya titik terendah. Dia berdiri di sana diam-diam merasakan sejenak, dengan jelas merasakan arus deras di bawahnya. Terlebih lagi ruang di bawahnya tidak sesempit yang dia bayangkan. Itu sangat luas. Dia berdiri di sana merenung sejenak dengan ekspresi aneh. Kemudian dia melepaskan indera ilahinya dengan hati-hati menjelajahi sekitarnya. Tiba-tiba potongan-potongan kristal sumber bercampur dengan energi spiritual di sekitarnya terbang ke atas terus-menerus, disertai dengan arus deras. Yangke mengaktifkan penglihatannya, melihat menembus rintangan di sekitarnya, menemukan arah asal kristal sumber, dan berjalan menuju ke sana. Sepanjang jalan, mutiara Xuanji terus-menerus melahap energi spiritual dan kristal sumber di dalamnya, menuai keuntungan yang tak terbayangkan. Tak lama kemudian dia tiba-tiba berhenti, tatapannya menajam saat dia menatap ke depan. Di dunia putih yang kabur dan dipenuhi energi spiritual cairan itu, tampak ada objek kolosal yang menghalangi jalannya. Meskipun agak jauh, Yangke masih bisa melihat garis luarnya yang buram. Objek kolosal itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan sifat aslinya tetap tidak diketahui. Semua kristal sumber terlihat melesat keluar dari arah itu. Yangke merenung sejenak lalu melangkah maju. Tak lama kemudian dia tiba di tengah bentuk gelap itu.
mengintip lebih dekat dan akhirnya melihat apa itu. Untuk sesaat, Yangke berdiri membeku, tak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak, sangat gembira. Dia menemukan bahwa objek kolosal yang menghalangi jalannya adalah tambang kristal sumber. Potongan-potongan kristal sumber seukuran kepalan tangan terpisah dan terlepas dari tambang. Kemudian bercabang menjadi 18 aliran yang melesat ke atas, mengikuti aliran energi spiritual yang dikumpulkan oleh para prajurit di atas, jelas berasal dari tambang besar ini. Tambang itu terang dan jernih, tanpa kotoran, kualitasnya murni. Tambang kristal sumber yang begitu luas dan murni kemungkinan tidak tertandingi di seluruh alam bintang. Hanya sesuatu seperti ini yang bisa ada di zaman kuno. Diam-diam merasakan 18 arus gelap energi spiritual yang mengalir di atas tambang. Yang merenung, 18 mata spiritual, apakah mereka saling terhubung? Jadi, jika saya memanggil tambang ini, bagaimana dengan orang-orang di atas? Dia merutkan kening, berpikir sejenak, lalu tidak dapat lagi menahan kegembiraannya. Indra ilahinya yang luar biasa seperti naga yang muncul dari laut, melonjak keluar dari lautan kesadarannya, berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang menyelimuti tambang. Detik berikutnya, ekspresi Yangke berubah, wajahnya pucat pasi. Butiran keringat sebesar kacang kedelai mengalir di dahinya. Tubuhnya gemetar. Dia telah meremehkan ukuran tambang itu. Dengan kekuatan indera ilahi yang dimilikinya saat ini, dia hanya mampu membungkusnya dengan susah payah. Tidak mampu memasukkannya ke dalam Mutiara Swanji. Mutiara Swanji adalah tim yang mandiri, meskipun dapat menampung apapun. Bahkan makhluk hidup itu membutuhkan Yangke untuk menggunakan indera ilahinya. Jumlah indera ilahi yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada ukuran objek, kepadatan energi spiritualnya, dan kekuatan daya tahannya. Sama seperti ketika Yangke pertama kali menyimpan tubuh dharmanya di dalam mutiara alam mistik. Meskipun tubuh dharma tidak melawannya dan bahkan bekerja sama, ukurannya yang sangat besar tetap membuat Yangke langsung kelelahan. Prinsip yang sama berlaku untuk tambang di hadapannya. Ukurannya tidak diragukan lagi, berkali-kali lebih kecil daripada ketika tubuh dharmanya pertama kali terbentuk. Namun itu adalah tambang kristal sumber yang dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Yangke memperkirakan bahwa jika dia mencoba memaksa masuk, dia kemungkinan akan merusak kesadarannya. Dengan pemikiran ini, dia secara halus mengirim pesan ke tubuh dharmanya di dalam mutiara alam mistik. Sesaat kemudian, celah di batas mutiara alam mistik melebar, berubah menjadi celah spesial kolosal yang membentang di jalur Yangke. Urat-urat di dahi Yangke menegang, tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan sumbernya melonjak. Serang! Dia tiba-tiba meraung. Sesaat kemudian dua lengan raksasa muncul dari celah spesial yang besar itu. Lengan-lengan ini sangat keras, dengan ujung yang tajam. Lengan tubuh dharmanya sendiri. Tubuh dharma melintasi batas dengan kedua lengannya, merangkul ranjau besar itu di telapak tangannya. Kemudian dengan ledakan kekuatan tiba-tiba ia mengangkatnya ke atas. Pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Sebuah pertunjukan kekuatan yang mampu mencabut gunung dan sungai. Hanya ras golem batu yang memiliki kekuatan brutal seperti itu. Bersama dengan itu, indera ilahi Yangke melonjak, berkoordinasi dengan gerakan tubuh dharma untuk mendorong ranjau ke arah celah spesial. Tiba-tiba, gemuruh yang mengakakkan telinga bergema. Ranjau itu perlahan naik, bergerak maju sedikit demi sedikit. Wajah Yangke semakin pucat. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat dan rasa sakit yang tajam, seolah ditusuk oleh ribuan jarum, menusuk kepalanya. Tindakan gegabah seperti itu telah merusak indera ilahinya, namun pancaran teratai tujuh warna dewa hangat mekar. Kekuatan yang lembut memperbaiki indera ilahinya yang rusak, membuat Yangke merasa jauh lebih baik.
Lengan tubuh Dharma yang telah berpindah dari alam lain berderit dan mengerang, dengan kerikil terus berjatuhan darinya. Tampaknya bahkan dia pun tidak dapat menahan beban seperti itu, membuat para penonton cemas dan khawatir. Rasanya seperti sekejap, namun juga seperti jutaan tahun. Tepat ketika Yangke hampir pingsan, tubuh Dharma di dalam Mutiara Swanji tiba-tiba mencengangkan lengannya yang besar, menarik tambang kristal asal ke dalam celah spesial dan menyebabkannya menghilang. Pada saat yang sama, Mutiara Swanji bergerak cahaya dan celah di batas itu langsung tertutup. Yangke terhuyung-huyung, merasakan rasa asin dan logam di mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Bintang-bintang berkelebat di depan matanya dan dia merasa pusing dan goyah, jatuh ke tanah. Baru kemudian gelombang ketakutan menyelimuti-nya. Meskipun tera-tera penghangat melindungi indera ilahinya, kecerobohan seperti itu masih penuh bahaya. Jika dia terlalu banyak menggunakan indera ilahinya dan menyebabkan jiwanya menjadi kacau, dia mungkin tidak akan pernah bisa pulih. Setetes keringat dingin mengalir di dahinya dan Yangke merasa sangat dingin. Siapa? Yangke tiba-tiba menoleh, matanya berkilat cahaya dingin dan berteriak ke arah tertentu. Siapa di sana? Pada saat itu dia mendengar langkah kaki. Dia sekarang benar-benar kelelahan dan hampir tidak bisa bergerak. Jika seseorang melukainya, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, Yangke segera waspada. Dengan panik menyelka darah dan keringatnya dingin dari wajahnya. Duduk bersila dan mengambil posisi sikap tenang. Setelah Yangke memanggil, langkah kaki itu berhenti sejenak, tetapi dengan cepat melanjutkan mendekat. Berjalan semakin cepat. Ekspresi Yangke langsung gelap, tatapannya mengeras saat dia menatap orang yang mendekat. Sesaat kemudian, sosok cantik muncul di depan Yangke, berhenti sekitar 3 jang jauhnya. Dia ragu-ragu dan berkata, "Tuan Yang." Mendengar suara ini, Yangke mengurutan kening, ekspresinya menjadi aneh. "Bagaimana mungkin Anda?" Dia menyadari bahwa orang ini tidak lain adalah Ye Qinghan, yang seperti lintah yang gigih, mustahil untuk disingkirkan. Dia tidak menyangka dia juga turun. Yangke segera waspada dan berkata dingin, "Mengapa Anda turun ke sini, alih-alih mengumpulkan kristal asal di atas sana?" Meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkan wanita itu darinya, mereka tidak memiliki hubungan keluarga, dan dia sudah dengan jelas menolaknya. Namun wanita itu tetap saja terus-menerus mengganggunya, yang sangat membuat Yangke kesal. Yang Qinghan berkata, "Kekuatan saya tidak cukup, dan saya satu-satunya dari sekte 1000 daun yang datang kali ini. Saya tidak berdaya untuk bersaing dengan orang lain dalam hal apapun." Kata-katanya penuh dengan kepahitan dan keputusasaan. Melihat Tuan yang turun, saya pikir saya juga akan turun untuk melihat-lihat. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba batuk 2 kali. "Apakah Anda terluka?" Yangke mengangkat alisnya. "Luka ringan," Ye Qinghan menjawab. "Saya terkena pukulan saat turun." Mendengar ini, Yangke secara kasar mengerti apa yang telah terjadi. Semua orang menggunakan mata spiritual mereka sendiri saat ini. Jika Ye Qinghan ingin turun, dia pasti akan melakukannya melalui mata spiritualnya. Orang lain pasti akan berpikir bahwa dia akan mencuri kristal sumber. Jadi mereka menyerangnya. Dengan kultivasinya di tingkat kedua alam sumber Do, tentu saja dia tidak mungkin tetap tidak terluka. Dan wajar jika dia akan mengalami cedera. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya guys ya. Bye-bye.